فقد افترى إثما عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan muslimat, akhwati fillah wa ikhwani fiddin, akhwati fillah wa ikhwani fiddin, imani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk mempelajari bersama kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pembahasan tentang bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Man haqqaqa tauhid, barang siapa yang mentahqiq, merealisasikan tauhid, dakhala al-jannata bighairi hisab,
pasti masuk surga tanpa hisab. Kita ulangi lagi dalil yang pertama dari bab ini, yaitu surat An-Nahl ayat 120 dan surat Al-Mu'minun ayat 59. Wa qaulillahi ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Yang artinya inna Ibrahim, sungguh Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi, adalah seorang imam yang menjadi teladan. Qanitan lillahi, senantiasa taat kepada Allah. Hanifan, menghadapkan diri hanya kepada Allah. Walam yaku minal musyrikin, dan sama sekali bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik. Tidak termasuk dalam golongan orang-orang musyrik sama sekali. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Mu'min, surat ke-23 ayat 29, walladzina hum bi rabbihim la yusyriku. Dan orang-orang yang mereka itu tidak menyekutukan terhadap Rabb mereka, tidak berbuat syirik terhadap Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak berbuat syirik terhadap Rabb mereka. Kemudian munasabatul babi li kitabit tauhid. Munasabatul babi li kitabit tauhid, hubungan antara bab ini dengan kitabut tauhid. Annal musannifa rahimahullahu lamma dzakara tauhida wa fadlahu nasaba an yazkura bayana tahqiqihi li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bi kamali tahqiqihi. Sesungguhnya tatkala musannif, penyusun kitab At-Tauhid, semoga Allah merahmati, menyebutkan tentang tauhid, makna tauhid wa fadlihi, dan keutamaannya, maka sepatutnya musannif, dalam hal ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, menyebutkan penjelasan tentang merealisasikannya.
merealisasikan tauhid. Bagaimana seseorang itu merealisasikan tauhid setelah mengetahui makna tauhid, setelah mengetahui fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Nah, setelah itu maka sudah sepatutnya mu'alif menyampaikan bagaimana mentahqiq tauhid itu, bagaimana menyempurnakan tauhid, bagaimana merealisasikan tauhid agar kita mendapat keutamaannya, agar kita memperoleh keutamaannya. Maka kemudian dalam bab ini musannif menyampaikan tentang bagaimana seseorang itu merealisasikan tauhid. Li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bi kamali tahqiqihi. Ini kaidah. Kaidah umum terhadap apa saja, perbuatan apa saja. Bagaimana? Li'annahu, karena seseorang itu la yahsulu kamalu fadlihi, tidak akan memperoleh, tidak akan mencapai kesempurnaan keutamaannya. Misalkan tauhid keutamaannya berapa? 5. Kita semua ingin mendapatkan semua keutamaan tauhid. Kita ingin mendapatkan keutamaan tauhid dengan sempurna. Bagaimana untuk mendapatkan tauhid, keutamaan tauhid yang sempurna? Illa bi kamali tahqiqihi. Seseorang tidak akan mendapat kesempurnaan keutamaannya, keutamaan tauhid, misalnya keutamaan sholat, keutamaan puasa, karena kita yakin perintah Allah dan Rasulnya itu pasti mengandung maslahat, pasti mengandung keutamaan. Nah, seseorang itu kalau menginginkan mendapatkan kesempurnaan, keutamaan sesuatu perbuatan, itu diperoleh, dicapai dengan kesempurnaan dalam merealisasikannya. Kalau setengah-setengah dalam melaksanakan, ia tidak akan mendapatkan keutamaan yang sempurna. Tauhid juga begitu. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan tauhid dengan sempurna, maka bagaimana caranya? Caranya adalah bikamali tahqiqihi, dengan kesempurnaan dalam merealisasikannya. Nah, kemudian bagaimana sih haqqaqat tauhid itu atau tahqiqut tauhid itu bagaimana? Jadi kan kita ingin mendapatkan apa? Kesempurnaan keutamaan. Nah, kesempurnaan keutamaan itu adalah diperoleh kalau sempurna dalam merealisasikannya. Nah, kemudian bagaimana sih merealisasikan tauhid itu? Ya kan begitu.
Merealisasikan tiga tauhid itu bagaimana sih bentuknya? Maka jelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Syarah Kitab Tauhid, yaitu Al-Mulakhas. Yang pertama, khallasahu wa safahu min syawaibi syirki. Yang pertama, memurnikan tauhid itu dan menyucikan tauhid itu, membersihkan tauhid itu, memurnikan tauhid itu min syawaibi, dari kotoran-kotoran. Kita ingin tauhid kita sempurna. Nah, kalau kita ingin tauhid kita sempurna, maka tauhid itu harus steril. Harus bersih. Bersih dari apa? Min syawaib. Minas syawaib. Dari kotoran-kotoran. Kemudian kita bertanya, kotoran tauhid itu apa? Kotoran-kotoran dalam bentuk apa saja yang bisa mengurangi kemurnian tauhid, yang bisa mengurangi kesempurnaan dalam pelaksanaan tauhid itu apa? Asyawaib itu apa saja? Ya kan? Kemudian disebutkan di sini yang pertama asyirku. Asyirku, perbuatan syirik. Ada 3 kotoran yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Bahkan bisa jadi bahkan menafikan tauhid. Akan membatalkan tauhid. Yang pertama asyirk. Syirik dalam segala bentuknya. Syirik besar akan menafikan tauhid, akan membatalkan tauhid. Syirik kecil akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang kedua, al-bidah, bid'ah, perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah ini ada juga yang mukaffirah, yang mengkafirkan. Ada mufassiqah, yang fasik. Ini bahayanya, ini kotorannya. Bukan hanya mengurangi kesempurnaan tauhid, bahkan akan membatalkan tauhid. Kalau bid'ahnya mukaffirah, bid'ah yang menjadikan seseorang itu kafir. Kemudian yang ketiga al-ma'asi, maksiat, perbuatan maksiat. Jadi 3 kotoran ini, yang pertama asyirku, yang kedua al-bid'ah, yang ketiga al-ma'asi, itu akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan kesempurnaan, keutamaan tauhid, maka diperoleh dengan bikamali tahqiqihi. Dengan kesempurnaan dalam merealisasikannya. Bagaimana kesempurnaan dalam merealisasikannya itu? Maka harus steril, suci, bersih dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat. Kemudian poin yang ketiga, al-ma'na al-ijmali. Al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula. Ayat yang pertama, dalil yang pertama adalah inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin.
anna Allah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salamu bi arba'in sifatin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mensifati khalilnya. Khalil itu adalah yang apa? Puncak kecintaan. Puncak kecintaan. Sama sekali tidak ada di dalam hatinya kecintaan yang melebihi kecintaan kepada Allah. Itu Khalil. Khalilullah yang begitu. Dalam Al-Quran surat An-Nisa disebutkan dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Kemudian Rasulullah dalam hadis yang sahih juga disebutkan Allah menjadikan aku sebagai Khalil dan Ibrahim alaihissalam. Berarti dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Khalilullah, Khalilur Rahman itu ada dua. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah itu Allah mensifati pada beliau itu dengan 4 sifat. Disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Surat An-Nahl ayat 120. As-sifatul ula. Sifat yang pertama. Tadi ada berapa? 4 sifat. Sifat yang pertama, annahu kana qudwatan fil khairi litakmilihi maqamas sabri wal yakin alladaini bihima tunalul imamatu fiddin. Sifat yang pertama, annahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah qudwatan fil khairi, teladan dan pemimpin yang mengajarkan kebaikan. Teladan dan pemimpin untuk mengajarkan kebaikan. Orangnya satu, tapi disebut apa? Ummah. Kenapa begitu? Karena sebagai teladan. Atau disebutkan dalam ungkapan yang lain, dalam diri Ibrahim alaihissalam, dalam satu diri seorang Ibrahim alaihissalam itu terhimpun sifat-sifat yang biasanya dimiliki oleh beberapa orang. Masya Allah. Kebanyakan beberapa sifat yang ada pada diri seorang Ibrahim alaihissalam itu adalah dimiliki oleh beberapa orang. Tapi beberapa sifat itu dimiliki oleh satu orang. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim disebut ummah. Ummah itu kan tidak hanya satu. Ya. Satu orang tapi disebut ummah. Kenapa? Karena beliau adalah imam. Qudwah fil khairi, teladan dalam kebaikan. Kemudian dijelaskan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebut al-qudwah fil khairi, teladan dalam kebaikan, litakmilihi maqamas sabri wal yakin. Karena apa? Sempurnanya pada beliau itu
derajat kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam itu derajat kesabaran dan keyakinan. As-sabru wal yakin. Pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai derajat yang sempurna. Apa itu? As-sabru wal yakin. Sabar dan yakin. Itu yang utama. Sabar dan yakin. Dan dua sifat ini, as-sabru wal yakin itu akan mencapai kepemimpinan dalam agama. Dan kepemimpinan dalam agama itu adalah diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kita beragama itu menjadi pemimpin, teladan. Kalau dia seorang ayah, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau dia seorang suami, menjadi teladan bagi istri-istrinya. Kalau dia seorang atasan, maka dia menjadi teladan bagi bawahannya. Itu al-imamu fiddin. Tetapi untuk kepemimpinan dunia itu adalah tercela. Buktinya kita sudah hafal doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sifat mulia bagi ibadur rahman. Apa? Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami azwaja, pasangan hidup kami. Min azwajinya, dan berikanlah dari pasangan hidup kami. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Jadikanlah mereka itu, berikanlah kepada kami istri-istri, pasangan-pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan. Menyenangkan pandangan. Kemudian waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadi lil muttaqina imama syaratnya dua, as-sabru wal yakin. Siapa saja, baik pemimpin dalam skala yang kecil maupun pemimpin dalam skala yang besar. Skala yang kecil contohnya suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami hendaknya menjadi teladan bagi istri. Orang tua hendaknya menjadi teladan bagi anaknya. Teladan dalam kebaikan. Maka syarat menjadi teladan dalam kebaikan, pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin agama adalah as-sabru wal yakin. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencapai kesempurnaan derajat kesabaran dan keyakinan. Maka disebut dengan ummah, teladan dalam kebaikan. Imam agama, pemimpin agama, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kemudian, itu sifat yang pertama. Nah, as-sabru wal yakin itu dua hal itu, yaitu as-sabru wal yakin, kesabaran dan keyakinan itu. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka
al-imamatu fiddin, kepemimpinan dalam agama akan dapat tercapai bagi seseorang, bagi tiap-tiap seseorang. Biidznillah ta'ala. Syaratnya apa? As-sabru wal yakin. Harus dua-duanya. Tidak bisa yakin tapi tidak sabar, maka tidak akan tercapai. Sabar tapi tidak yakin, itu juga tidak akan tercapai. Maka syaratnya as-sabru wal yakin. Dan telah dicapai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena as-sabrunya sempurna di sisi Allah, al-yakinnya sempurna di sisi Allah, maka menjadilah Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan atau dikategorikan sebagai ummah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang. Kita lanjutkan satu poin lagi. As-sifatul tsani. Sifat yang kedua. As-sifatus tsaniyah. Sifat yang kedua. Annahu kana khashi'an muti'an mudawiman ala ibadatillahi ta'ala. Ini sifat yang kedua. Apa? Dalam ayatnya disebut qanitan. Ummah yang kedua qanitan. Maksudnya qanitan itu adalah khasyian, orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu berarti tidak lalai dalam ibadah. Tidak lalai dan lupa. Biasanya orang yang lalai dan lupa itu, biasanya orang yang tidak khusyuk itu lalai atau lupa. Atau dua-duanya. Apa sih bedanya lalai dengan lupa? Kalau lupa itu kita tidak sadar. Dalam keadaan tidak sadar. Tidak menyadari. Tapi kalau lalai, kita menyadari. Kuncinya bagaimana supaya kita tidak lalai dan tidak lupa? Banyak zikir. Makanya kalau kita sholat banyak zikir, insya Allah tidak akan lalai, apalagi lupa. Tidak akan bingung. Kewis rokaat pertama apa kedua? Ini sudah duduk iftiros apa belum? Ini sudah ini apa belum? Nah itu lalai. Kenapa lalai? Karena apa? Kurang zikir. Padahal ibadah itu yang utama adalah yang banyak zikir. Orang sholat yang paling baik adalah orang sholat yang banyak zikirnya. Zikir mendominasi seluruh gerakan dan ucapan sholat. Orang puasa juga begitu. Puasa yang sempurna bagaimana? Di samping ikhlas dan ittiba, sempurnanya dengan banyak zikir. Tidak lalai, tidak lupa. Makanya orang yang sering lupa itu yang tidak biasa puasa. Ya. Lihatnya puasa. Makan siang hari, makan 2 piring baru ingat. Ada itu, saya pernah diceritani. Benar, ada orang puasa makan sudah makan 2 piring baru ingat. Makanya kalau orang yang biasa puasa itu, insya Allah tidak lupa. Nah, arti qanit. Qanit itu adalah yang pertama khusyuk. Khusyuk. Taat. Kemudian terus menerus tidak dakling. Apa sih dakling? Pendakian eling. Kalau orang eling ya wis bablas.
anginnya. Ya, jadi apa? Qanit itu 3. Yang pertama khusyuk, yang kedua taat, yang ketiga continue, mudawamah. Itu qanit. Kalau seseorang dalam melaksanakan ibadah itu khusyuk, penuh dengan ketaatan, kemudian rutin, konsisten, continue, wa in qalla, walaupun sedikit kan kuantitasnya, itu qanitan. Jadi orang yang qanitah, ya, kalau perempuan ya banyak ikhwan kita anak perempuannya diberi nama qanitah. Artinya apa? Jangan anaknya tanya, bapaknya nggak tahu. Pak, saya namanya qanitah artinya apa? Nggak tahu. Jadi nggak tahu. Ya itu qanitah itu, qanit itu 3. Yang pertama khusyuk dalam ibadah. Kemudian taat, menjalani ibadah dengan penuh ketaatan. Kemudian yang ketiga terus menerus. Ya, walaupun itu sunnah. Kalau tidak ada udzur tetap dilakukan walaupun itu amalan sunnah. Itu qanit. Ya. Tadi apa itu? Tahqiqut tauhid juga dengan 3. Bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari maksiat. Nah, qanit ini juga mengandung 3 hal. Taat, apa itu? Khusyuk dalam ibadah, beribadah dengan penuh ketaatan, dan terus menerus dalam melakukan ibadah. Tidak musiman. Walaupun amalan itu sunnah. Itu qanit. Kemudian ummah tadi, yang pertama ummah, intisarinya apa? Sempurnanya derajat kesabaran dan keyakinan. Yang kedua, beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan penuh ketaatan dan terus menerus. Itu qanit. Insya Allah kita akan lanjutkan sifat yang ketiga dan keempat pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dan manfaat kepada kita dan menjadikan waktu kita duduk di majelis ilmu ini adalah termasuk bagian waktu kita pada hari ini yang berkah, sehingga akan membuahkan ridha Allah dan manfaat amal yang mengiringi ilmu yang kita dapatkan, hikmah dan manfaat yang didapatkan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatiannya. Alafu minkum, ada kekurangan dan ada kurangnya, ada lebihnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan Islam yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما